Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition. Di situasi yang sekarang ini, semoga kita selalu dapat menerapkan protokol kesehatannya seperti memakai masker dan selalu mencuci tangan agar kita terhindar dari virus corona atau COVID-19. Amin. Okay students, in this meeting we are going to learn about pronoun. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang pronoun atau kata ganti. So, what is pronoun? Apa sih pronoun tuh? Pronoun atau kata ganti adalah merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Pronoun dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada subject pronoun, yang kedua ada object pronoun, yang ketiga ada possessive adjective, yang keempat ada possessive pronoun, dan yang terakhir ada reflexive pronoun. Untuk gambaran awal ada sebuah contoh dalam bahasa Indonesia. Contohnya, Ibu Syarifah adalah guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Cirebon. Nah, dia ini merupakan kata ganti dari Ibu Syarifah. Ya. Lalu di dalam bahasa Inggris, Miss Syarifah is English teacher. She live in Cirebon. Nah, live ini merupakan kata ganti dari Miss Syarifah. Di live ini she ya. She ini merupakan kata ganti dari Miss Syarifah. She refers to Miss Syarifah. Lalu contoh selanjutnya, saya mempunyai seorang saudara laki-laki. Saya sangat mencintai dia. Nah, di sini dia yang di belakang kalimat ini merupakan kata ganti dari saudara laki-laki. Lalu di dalam bahasa Inggrisnya, I have a brother. I love him so much. Nah, di sini him merupakan kata ganti dari brother. Gitu ya. Him refers to brother. Him merujuk kepada brother. Saya mempunyai seorang saudara laki-laki, saya sangat mencintai dia. Dia refers to saudara laki-laki atau merujuk ke saudara laki-laki. I have a brother, I love him so much. Him merujuk ke a brother. Oke ya, ngerti ya sedikit ya. So next, subject pronoun and object pronoun. Subject pronoun dan object pronoun termasuk dalam personal pronoun. Apa saja sih yang termasuk subject pronoun? Yang termasuk subject pronoun ada I, you, they. They contohnya my friends, cats, atau you and I, or Bayu and Shinta bisa. Selanjutnya ada we bisa Bayu and Sinta, I and you bisa. Selanjutnya ada he itu dia laki-laki, she dia perempuan, dan it. Lalu ada object pronoun. Yang termasuk object pronoun ada me, you, them, us, him, her, and it. Ya, untuk I dan me sama-sama memiliki makna saya atau aku. Untuk you memiliki makna kamu, they dan them memiliki makna mereka, we and us memiliki makna kami atau kita, he and him memiliki makna dia laki-laki, she and her memiliki makna dia perempuan, and it memiliki makna dia atau ini atau itu untuk benda ya. Perhatikan contoh berikut ini. I like you, aku suka kamu. You like me, kamu suka aku. They like us, mereka suka kami. We like them, kami atau kita suka mereka. He likes her, dia laki-laki suka dia perempuan. She likes him, dia perempuan suka dia laki-laki. That is a rabbit, it is funny. Itu adalah seekor kelinci, dia lucu. Oke, perlu dipahami bahwa kalimat di dalam bahasa Inggris haruslah terdiri dari sebuah subjek plus verb plus object. Verb ini adalah sebuah kata kerja ya. Misalnya kayak gini, kamu cinta aku, maka bahasa Inggrisnya you love me, bukan you love I.
Meskipun memiliki makna yang sama, yaitu saya atau aku, akan tetapi fungsi keduanya berbeda, yaitu you love me. You di sini kedudukannya sebagai subjek dan me sebagai objek. Lalu you love I itu tidak bisa karena I tersebut kedudukannya harusnya sebagai subjek. Nah, sampai sini mengerti ya sedikit? Oke, students, selanjutnya kita akan membahas tentang possessive yang terdiri dari possessive adjective dan juga possessive pronoun. Apa saja sih yang termasuk possessive adjective? Oke. Possessive adjective ada my, your, their, our, his, her, and its. Untuk possessive pronounnya terdiri dari mine, yours, theirs, ours, his, and hers. Untuk its-nya tidak ada ya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Contoh possessive adjective. This is my book. Ini buku saya. Possessive pronounnya this book is mine. Buku ini adalah milikku atau punyaku. This is your book. Ini adalah bukumu. This book is yours. Buku ini adalah milikmu. Oke, possessive adjective lagi. This is their book. Ini adalah buku mereka. This book is theirs. Buku ini adalah milik mereka. This is our book. Ini adalah buku kami. This book is ours. Buku ini adalah milikku. Selanjutnya, this is his book. Ini adalah bukunya laki-laki. This book is his. Buku ini adalah miliknya laki-laki. This is her book. Ini adalah bukunya perempuan. This book is hers. Buku ini adalah miliknya. This is its food. Makanan ini adalah miliknya. Oke, perhatikan contoh kalimat berikut ini. This is my titik-titik-titik yang artinya adalah ku atau saya. Kalimat ini belum lengkap karena harus diikuti dengan kata benda. Oke, ada di sini untuk menjelaskan atau menunjukkan kepemilikannya. Contohnya, tambahkan book. Maka akan menjadi this is my book. Ini adalah bukuku. Jadi untuk possessive adjective harus diikuti dengan kata benda. Akan tetapi sebaliknya, perhatikan contoh possessive pronoun. This book is mine. Buku ini adalah punyaku atau milikku. Setelah kata mine tidak bisa ditambahkan atau tidak bisa diikuti dengan kata benda. Karena orang sudah akan tahu atau akan paham dengan maksudnya. Semisal mine ditambahkan dengan book, mine book, ini tidak boleh. Oke, sampai sini paham ya? Oke, perhatikan contoh dalam percakapan sederhana berikut ini. A menanyakan, is this your book? Atau bisa juga, is this yours? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab dengan berupa jawaban yang positif atau jawaban yang negatif. Misalnya kita menjawab dengan positif, yes, this is my book. Atau yes, this is mine. Ya, ini punyaku. Atau kita menjawab dengan negatif, no,
this is not my book. Tidak, bukan. Ini bukan bukuku. Atau no, this is not mine. Bukan, ini bukan punyaku. Oke students, selanjutnya kita akan bahas reflexive pronoun. Oke, sebelum itu saya akan menuliskan kembali personal pronoun atau subject pronoun. Oke, subject pronoun ada I, you, they, we, he, she, it. Nah, di sini ada reflexive pronoun, maka I menjadi myself, you menjadi yourself, they themselves, we ourselves, he himself, she herself, and it itself. Oke, reflexive pronoun memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menegaskan arti atau maksud. Contohnya, misalnya we ourselves will come to your house, yang artinya kami sendiri yang akan datang ke rumahmu. Itu menegaskan bahwa kami yang akan datang ke rumahmu, kami sendiri ya. Untuk fungsi yang kedua yaitu untuk membicarakan diri sendiri. Contohnya, you talk yourself to others, yang artinya kamu membicarakan dirimu sendiri kepada orang lain. Contoh lainnya, she gets herself a job. Perhatikan fungsi yang kedua yaitu membicarakan tentang diri sendiri. Bahwasanya reflexive pronoun atau kata refleksif itu berada setelah kata kerja. You talk yourself to others. Nah, situ ada talk merupakan verb atau kata kerja, lalu diikuti dengan reflexive pronoun. Lalu ada di situ herself yang sebelumnya ada kata kerja yaitu gets. Oke, untuk fungsi yang selanjutnya yaitu bermakna sendirian atau dalam format by self atau sama dengan yang atau berarti alone, arti sendirian. Contohnya, I don't want to live by myself, artinya saya tidak mau hidup sendirian. Kata by myself bisa juga kita ganti dengan alone dengan kata out yang berarti sama aja sendirian. Kalau kita artikan I don't want to live alone, sama saja artinya dengan I don't want to live by myself, artinya saya tidak ingin atau tidak mau hidup sendirian. Lalu bagaimana kalau misalnya kata I diganti dengan kata you? Maka reflexive pronounnya sama mengikuti subjeknya. Jadi misalkan you, maka reflexive pronounnya yourself. Kalau misalkan subjeknya we, maka reflexive pronounnya ourselves. Kalau subjeknya they, maka reflexive pronounnya themselves. Kalau misalkan subjeknya he, maka reflexive pronounnya himself. Lalu subjeknya she, maka reflexive pronounnya herself. Dan yang terakhir, kalau subjeknya it, maka reflexive pronounnya itu itself. Misalnya kita ganti I menjadi you, maka you don't want to live by yourself. Kalau misalnya subjeknya diganti dengan yang lain, maka reflexive pronounnya juga mengikuti subjeknya. Okay, students, this is the table of pronoun. Jadi ini adalah sebuah tabel atau sum ringkasan dari pronoun untuk memudahkan kita dalam menghafal. Okay students, that's all about our material in this meeting. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.